Nih, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ridho Ilham Widodo, NIM A1C3199095 dari Prodi Pendidikan Fisika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Reguler C Angkatan 19 Universitas Jambi. Saya dari kelompok 1 akan menjelaskan konsep fisika yang dekat dengan kehidupan kita sehari-hari, di mana hubungan antara gravitasi dan hingga suara yang kita dengarkan melalui telinga kita. Nah, sebelum itu biarkan saya memperkenalkan teman-teman saya yang dimulai dari Muhammad Iqbal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal, NIM A1C3199071 dari Program Studi Pendidikan Fisika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jambi, Angkatan 2019 dari kelas reguler C. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sari Lestari, NIM A1C31904, Prodi Pendidikan Fisika, Reguler C, Universitas Jambi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldi Muhammad Kurniawan, NIM A1C3198083 dari Prodi Pendidikan Fisika Reguler C 2019 Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jambi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bob Widodi, NIM A1C3199096. Saya berasal dari Prodi Pendidikan Fisika Reguler C 2019. Di sini saya sebagai anggota kelompok 1. Terima kasih. Itulah rekan-rekan saya. Berikutnya kita akan langsung masuk ke penjelasan mulai dari konsep gravitasi di dalam pena. Berikut penjelasannya. Susah banget ya main ukulele, nggak segampang video tutorial yang ada di YouTube. Aduh, lupa lagi. Besok kan ada ujian fisika. Kalau nggak belajar mau jawab apa kok besok? Mana susah lagi. Aduh, ayo cepat, harus belajar nih. Alhamdulillah akhirnya selesai juga. Ngomong-ngomong, kenapa ya pulpen ini tintanya bisa tergores di atas kertas, sedangkan tintanya ini kan ada di dalamnya? Apa ya yang menyebabkan dia bisa keluar dan bisa tergores di atas kertas? Dalam hal ini, konsep fisika yang kita gunakan adalah konsep mengenai gaya gravitasi. Pada saat kamu menulis, kamu akan menggoreskan tinta yang ada pada pulpenmu ke atas sebuah kertas. Nah, di mana nantinya pada pulpenmu, bola yang ada di ujung pulpenmu akan berputar. Kemudian, gaya gravitasi akan memberikan sebuah tarikan pada tinta yang ada di dalam pulpen kamu, yang menjadikannya berada pada bagian bola yang sebaliknya. Nah, ketika itulah tinta dalam pulpen kamu bisa keluar ke atas kertas kamu, lalu kamu pergunakan untuk menulis dan menambah ilmu kamu. Lantas mengapa ketika kita berada di luar angkasa atau berada di ruangan yang microgravity itu kita tidak bisa menggunakan yang namanya pulpen? Mengapa ya teman-teman? Nah, jadi alasannya adalah tinta di dalam pulpen membutuhkan gaya gravitasi untuk bisa mengalir ke bawah. Sedangkan di luar angkasa atau di ruang yang microgravity tidak ada yang namanya gravitasi sama sekali, sehingga kita itu bisa menulis di ruangan yang microgravity atau di luar angkasa, yaitu dengan menggunakan sebuah pensil, terutama yang mekanik. Sebab pensil kayu akan meninggalkan bekas rautan di mana-mana, sehingga kita dapat menggunakan pensil sebagai alternatif untuk mencatat
sesuatu hal yang penting di luar angkasa. Lama-lama lapar juga ya. Enaknya makan apa ya? Tapi aku pernah sayur lah. Kenapa ya pada saat kita memotong sayur dengan pisau, sayurnya bisa terpotong? Tanpa kita menyadari, fisika dapat terlibat dalam tugas sederhana ini. Untuk memotong apapun, kita harus menekan pisau. Ketika kita menekan tekanan, kita dapat memotong objek dengan mudah. Tekanan tergantung pada gaya dan area. Secara sederhana, kita dapat mengatakan bahwa ketika kita mengarahkan lebih banyak kekuatan, kita dapat memotong objek dengan mudah. Tetapi, jika gaya yang sama diterapkan pada pisau dengan ujung yang lebih tebal, kita tidak dapat melakukannya. Pisau yang memiliki tepi dengan area permukaan yang lebih kecil dapat membantu memotong objek dengan mudah. Aduh, susah banget nih soal. Kayaknya saya perlu hiburan agar merefreshing otak seperti ini. Nah, dari kita mendengar musik itu ada hubungannya dengan fisika loh teman-teman. Apabila kamu sedang menonton YouTube atau mendengarkan musik di salah satu YouTube, maka kamu akan terkesima ketika mendengar lagu indahnya tersebut. Bunyi tersebut bisa terdengar indah karena adanya nada. Nada adalah bunyi yang teratur yang memiliki satu frekuensi. Tinggi rendahnya nada tergantung pada besar kecilnya frekuensi bunyi. Jika semakin sering udara digetarkan, semakin tinggi frekuensi gelombang bunyi dan semakin tinggi nadanya. Pada umumnya, manusia hanya dapat mendengarkan dan menghasilkan bunyi di rentang frekuensi audiosonik yaitu 20 sampai 20.000 Hz. Gajah dan hiu merupakan contoh hewan yang bisa mendengar di bawah frekuensi 20 Hz yang disebut dengan infrasonik. Baiklah, itulah video singkat saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udahlah, bentar. Nah, tadi sudah lihat kan teman-teman, kenapa orang itu bisa terpeleset. Nah, hal ini merupakan konsep dasar fisika, yaitu konsep gaya gesek. Nah, gaya gesek itu apa sih teman-teman? Nah, gaya gesek adalah gaya yang terjadi pada dua buah benda yang saling bergesekan. Nah, hal ini menimbulkan gaya gesek. Jadi pada saat seseorang tadi menyentuh kamar mandi, maka permukaan sepatunya telah menyentuh air terlebih dahulu dan dia melintasi permukaan yang licin sehingga dia terpeleset. Nah, jadi kebayangkan kalau
di dunia ini tidak ada gaya gesek, maka kita tidak akan berdiri, tidak akan bisa berdiri, tidak akan bisa berjalan, dan lain-lain. Dan kita juga tidak bisa memegang benda-benda yang ada di dunia ini. Nah, contohnya seperti ini, saya memegang gelas ini. Nah, kenapa kita bisa memegang gelas ini? Nah, hal ini karena pada permukaan tangan kita, kalau kita lihat lebih detail lagi, ini terdapat garis-garis yang berfungsi untuk menimbulkan gaya gesek terhadap benda tersebut, sehingga kita bisa mengangkat benda ini. Nah, jadi teman-teman, gaya gesek itu sangat diperlukan dalam kehidupan. Nah, sama halnya dengan orang yang terpeleset tadi. Karena dia menginjak suatu permukaan yang licin, maka gaya geseknya bisa dikatakan kecil, sehingga dia terpeleset dan terjatuh. Nah, itu saja penjelasannya. Terima kasih teman-teman. Demikianlah penjelasan dari kelompok 1 mengenai konsep fisika dalam kehidupan sehari-hari. Ternyata sangat banyak dari pena kita menulis itu menjadi konsep fisika, hingga suara-suara yang kita dengarkan melalui telinga kita. Baiklah, saya pikir cukup dari kelompok kami. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.